So, teman-teman, jangan sampai ketinggalan setiap sesi di acara ini. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa aja sih gitu kan? Kalau kita ngobrolin bagaimana cara hidup sehat di masa pandemik, kayaknya asik kali ya. Nah, karena itu hari ini kita mau obrolin sesuai tema kita tadi, mitos atau fakta hidup sehat butuh modal besar. Silakan Mas Dewa, next. Nah, baik, dari teman-teman yang hadir semua di sini, pasti ada pilihan karir atau berkarya di mana yang Anda ingin pilih atau capai. Itu adalah bagian pilihan hidup ya teman-teman. Ya, apa saja itu pilihannya? Nah, Ayah berikan pilihan kepada teman-teman yang ingin bergabung menjadi life planner. Pertama, jika teman-teman saat ini seorang pengusaha atau entrepreneur, non karyawan ya teman-teman, yang ingin atau sedang lagi mencari penghasilan tambahan di luar bisnis saat ini yang sedang dijalankan, ya AIA memberikan pilihan kepada teman-teman ada twin track, artinya 2 jalur. Track pertama adalah SE Pro dan track kedua itu ada PA dan PA Pro. Jadi bagi teman-teman yang part-time boleh memilih jalur SE Pro, dan bagi yang ingin mengikuti dan komitmen mengembangkan bisnisnya di AIA 100%, maka pilihlah jalur PA Pro dan ada PLP juga ya teman-teman. Nah, kedua, jika teman-teman saat ini seorang karyawan dan ingin menjadi seorang pengusaha dan memimpin bisnis secara langsung dan mandiri, teman-teman bisa memilih jalur full time sebagai leader. Dan bagi teman-teman mau punya penghasilan tetap, artinya terus bertumbuh dan pastinya terus bertumbuh, teman-teman bisa pilih jalur full time sebagai PA Pro. Nah, sementara bagi teman-teman yang ingin punya penghasilan tambahan di luar gaji tetap teman-teman saat ini sebagai karyawan, teman-teman bisa memilih jalur SE dan SE Pro. Next, Mbak Mas Dewa. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan untuk menyaksikan video berikut ini ya. Silakan. Hai, sekarang peluang karir atau bisnis bisa didapatkan secara mudah dari mana saja. Seperti pengalaman temanku yang direkrut menjadi mitra bisnis secara virtual. Aruna sudah lama bekerja di salah satu perusahaan terkemuka. Dan Bagas memilih untuk merintis usaha secara mandiri. Di tengah rutinitas, sering terlintas impian mereka yang belum sempat terwujud. Bagaimana cara mencapainya ya? Mengubah keinginan menjadi kenyataan perlu aksi nyata. Di AIA, kamu, mereka, dan siapapun bisa sukses dengan bergabung sebagai life planner. Ayo wujudkan impianmu sekarang. Seperti mereka, kamu bisa fokus menjadi life planner yang profesional atau sambil tetap mengelola bisnis utamamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa batas. Dengan menjadi life planner, kamu turut membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Seiring berjalannya waktu, satu persatu impianmu bisa terwujud. Jadi pemimpin sukses dan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi untuk melindungi masa depan keluarga. Atau berhasil mengembangkan bisnis utamamu dari penghasilan tambahan sebagai life planner. Jutaan orang sudah berhasil mewujudkan impiannya bersama AIA. Saatnya giliranmu. Bergabung melalui iRecruit atau hubungi tenaga pemasar AIA. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, teman-teman yang mau bergabung menjadi seorang life planner AIA mempunyai peran ya. Boleh slide berikutnya, Mas Dewa. Nah, perannya apa aja? Yaitu membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Nah, untuk itu dukungan yang diberikan kepada teman-teman oleh AIA ke life planner-nya, yaitu
AIA menyediakan peluang bisnis nih dengan pendapatan atau penghasilan tidak terbatas, kemudian berbisnis tanpa resiko modal tidak kembali, kemudian jalur cepat bisa dipromosi menjadi seorang leader, dan pastinya Anda diberikan kebebasan untuk memilih bekerja di mana, bekerja di mana saja dan kapan saja. Oke, next slide. Nah, untuk mencapai kesuksesan seorang life planner tersebut, pastinya kita punya rencana nih dengan strategi yang kita sebut dengan kata sakti, the power of three. The power of three itu apa saja? Oke, kata pertama yaitu rekrut. Peran dan aktivitas life planner di sini adalah mengajak 3 teman Anda menjadi life planner dan pastikan mereka mengulang pola TP3 ini. Dan kata kedua, aktif. Nah, peran dan aktivitas life planner adalah membantu selamatkan lebih banyak keluarga di Indonesia dengan berhasil menjual produk asuransi AIA hingga 300 juta. Dan terakhir, kata ketiga, peran dan life planner adalah membantu 3 anggota timnya untuk dipromosi menjadi seorang leader. Next, nah berikutnya kalau teman-teman nih berkomitmen untuk melakukan dan menjalankan 3 aktivitas, yaitu 15 teleponan dengan calon nasabah per minggunya, kemudian 5 pertemuan dengan calon nasabah setiap minggunya, dan menghasilkan 1 polis per bulannya secara konsisten, dan berhasil mencapai target, maka Anda akan bisa mencapai penghasilan tanpa batas ya teman-teman, bisa kita lihat di slide ini. Ya, tetap jadi miliarder dalam 5 langkah dengan the power of 3. Rekrut 3, aktif 300 juta, dan promosi 3 leader. Oke, next slide Mas Dewa. Berikutnya, kalau teman-teman sudah komitmen untuk melakukan dan menjalankan ketiga aktivitas tadi, ya AIA punya twin track lagi nih, 2 jalur untuk mendapatkan penghasilan tanpa batas tadi, yaitu ada pertama jalur saya ambil part time dulu ya, jalur SA dan SA Pro untuk part time, kita mulai dari bawah. Kemudian ada kedua jalur PA Pro untuk full time, dan masing-masing punya kualifikasi yang teman-teman bisa lihat saat ini di layar monitor teman-teman. Nah, untuk benefit teman-teman terima jika menjadi seorang life planner AIA sebagai PA Pro ya, benefitnya banyak teman-teman. Salah satunya insentif bulanan, bonus promosi, bonus pencapaian, jenjang karir menjadi leader, dan kesempatan membangun agensi secara mandiri, dan pastinya ada program pelatihan yang komprehensif ya teman-teman. Dan begitu juga dengan teman-teman yang memilih sebagai SA Pro part-time, Anda akan menerima benefit juga, extra cash reward hingga 1,5 juta rupiah per bulan, dengan kesempatan naik level ke program full time yaitu PA Pro, dan mendapatkan program pengembangan dan pelatihan yang komprehensif. Oke, di slide berikutnya. Nah, untuk mendapatkan benefit tadi ya, teman-teman masih punya kesempatan yang luas. Kenapa saya bilang luas gitu kan ya? Karena sesuai data berita resmi statistik nomor 7 tanggal 21 Januari ya, saya nggak sebutkan di bawah, ada tahun 2021, dan kemudian data resmi dari AAJI, data per kuartal 1 di tahun 2020, di Indonesia ini yang masih belum mempunyai asuransi jiwa itu masih banyak. Ada 200 juta jiwa orang. Dan ini merupakan peluang pasar asuransi yang luas bagi seorang life planner. Oke, next slide. Nah, dari tadi kita ceritanya nih, saya sebut kata-kata AIA terus nih. Nah, berikut kita akan menyaksikan bersama-sama teman-teman sebuah video untuk lebih mengenal apa itu AIA. Yuk, check it out. Kenali AIA, asuransi jiwa terbesar di dunia. Di AIA, kami percaya asuransi dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan. Tidak hanya hadir saat sakit atau dibutuhkan,
namun selalu hadir menemani di setiap tahap kehidupan. Inilah komitmen kami, membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, menjangkau 18 negara Asia Pasifik, kini AIA menjadi perusahaan asuransi terbesar di dunia. Sebagai perusahaan asuransi jiwa terdepan dan terpercaya, AIA memproteksi lebih dari 1 juta keluarga di Indonesia. Melalui jalur distribusi kami, Mitra Bank, dan tenaga pemasar, kami menjadikan tenaga pemasar kami salah satu yang terbaik di dunia. Kami hadir dengan keunggulan produk, layanan, dan inovasi yang diakui dan mendapat penghargaan dari berbagai industri dari tingkat nasional hingga internasional. Karena di AIA, kami tidak hanya fokus memproteksi hidup, namun membantu Anda hidup lebih sehat. Bersama para partner kami, Gojek, David Beckham, dan tim Tottenham Hotspur, kami terus membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Jadilah bagian dari AIA untuk hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Ya, setelah kita menyaksikan video tadi, teman-teman, next slide, Mas. Kenapa sih, pasti di benak teman-teman, kenapa sih, ada pertanyaan nih di benak teman-teman, kenapa sih harus AIA yang menjadi pilihan teman-teman menjadi seorang life planner? Oke, next slide, Mas. Oke, ya. Nah, kenapa AIA? Nah, karena AIA adalah salah satu perusahaan terbuka terbesar di Bursa Efek Hong Kong dengan kantor utama di Hong Kong ya teman-teman. Kemudian sudah lebih dari 100 tahun pengalaman melindungi nasabah di Asia Pasifik. Dan telah melindungi lebih dari 1 juta jiwa di Indonesia. Dan ini juga satu kebanggaan AIA, karena AIA merupakan satu-satunya perusahaan multinasional yang menempati posisi puncak selama 7 tahun berturut-turut sebagai anggota MDRT. Dan AIA Indonesia juga adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar dengan aset lebih dari 50 triliun. Di samping itu, saat ini AIA juga sudah membayarkan total klaim ya yang terkumpul itu sebesar 1,7 triliun teman-teman. Dan berdasarkan risk based capitalnya, kesehatan keuangan AIA ada di 649% ya. Ini berdasarkan laporan keuangan AIA di kuartal ketiga di tahun 2021. Next slide, Mas Dewa. Nah, ini juga saya mau sampaikan kepada teman-teman. Sebagai perusahaan asuransi jiwa nih ya, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, AIA terus meningkatkan komitmennya untuk membantu jutaan keluarga Indonesia itu hidup lebih sehat, lebih lama, dan pastinya lebih baik. Nah, dalam upaya komitmen AIA tersebut tuh, AIA Vitality lah diluncurkan dan merupakan program unggulan AIA saat ini dan game changer ya di industri asuransi jiwa di Indonesia. Nah, apa dan kenapa AIA Vitality? Yuk kita cek. Nah, program kesehatan paling komprehensif pertama di Indonesia untuk mendukung kehidupanmu sehari-hari dalam menerapkan gaya hidup lebih sehat dengan tujuan ya seperti komitmen AIA ya untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup sehat, hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik. Dan AIA Vitality itu sendiri punya 4 pilar teman-teman. Move well, eat well, ya sesuai yang kita ambil topik hari ini yang berkaitan dengan eat well, kemudian think well dan plan well. Dan terakhir, semakin kita sehat menggunakan AIA Vitality ini, semakin banyak reward juga yang bisa teman-teman dapatkan dengan menggunakan fitur atau aplikasi AIA Vitality. Next slide, Mas Dewa. Nah, ini juga nih, selanjutnya tuh di AIA, Life Planner itu diberikan dukungan, support yang luar biasa, teman-teman. Apa saja dukungan yang diberikan? Ya, termasuk
pelatihan yang komprehensif ya teman-teman. Dan yang kedua itu aplikasi dan platform digital AIA untuk mendukung teman-teman bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Itu ada platform digital AIA berupa iRecruit untuk rekrut calon agent Anda, kemudian AIA Next, pelatihan komprehensifnya ada di situ, kemudian ada iPost, NeedSlab, Anya, Alight, dan SIM. Dan bagi teman-teman yang berhasil membangun bisnisnya di AIA itu punya kesempatan luas untuk trip ke luar negeri. Oke, next slide, Mas. Oke, nah tak terasa sekian nih dari saya. Mudah-mudahan, semoga ya informasi yang saya sampaikan tadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bingung nih menentukan karir atau karyanya mau di mana. Ya, silakan pilih teman-teman yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Nah, di acara ini juga saya tidak sendirian, teman-teman. Saya punya dua perempuan hebat dan pastinya cantik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya untuk perempuan pertama, yaitu beliau adalah seorang nutrition lecturer di Esa Unggul University, kemudian beliau seorang founder gizi ilmiah dan sebagai editorial board Nutrir Data. Mari kita sapa beliau langsung. Halo Mbak Citra, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rizka, apa kabar Mbak Rizka pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, masih bisa berbagi. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja Mbak Citra, aku kasih waktu dan kesempatannya. Silakan Mbak Citra. Oke, terima kasih ya, sekitar 25 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara AIA begitu ya, Mbak Eva dan juga tim seperti itu, serta para peserta ya yang ikut belajar di pagi menjelang siang ini nih ya. Kalau menurut teori puasa nih, ini jamnya fokus-fokusnya ya. Jadi memang pagi hari setelah sahur. Nah, itu adalah waktu terbaik kita belajar sebenarnya. Oke. Semoga bisa berjalan lancar ya. Ini bisa langsung saya share screen ya, Mbak ya? Iya, Mbak, bisa, Mbak. Langsung share screen. Boleh. Bisa kelihatan ya? Sudah ya? Sudah kelihatan Mbak Rizka, silahkan. Terima kasih banyak ya. Jadi tema kali ini kita akan membahas mitos atau fakta sih hidup sehat butuh modal besar ya. Nanti kita bahas sampai ketemu jawabannya ya. Kenapa kita harus punya intinya memberdayakan diri supaya kita juga bisa afford hidup yang ideal, hidup yang lebih sehat dari hari ke hari. Kita tahu sendiri bahwa kebetulan sekarang kita sedang memasuki momennya bulan puasa. Ya, artinya puasa sendiri kalau bagi umat Muslim kan nggak hanya ritual ya sebenarnya ya. Sebenarnya menurut teori itu juga sangat baik ya untuk kesehatan tubuh kita. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan sistem-sistem di dalam tubuh kita. Ya, bahkan untuk kesehatan fisik itu sudah diteliti ya, baik di tingkat seluler, sel, tikus, dan manusia, semuanya memberikan perbaikan dari metabolisme di dalam tubuh kita. Karena saat kita lapar, kita itu fokus untuk menggunakan cadangan di dalam tubuh kita, seperti rumah yang banyak barang, kemudian karena puasa dia harus dibuang dan dimanfaatkan lagi mana barang-barang yang potensial untuk kebutuhan di dalam rumah. Nah, itu adalah analogi puasa yang menurut saya cukup sederhana ya, bahwa kita itu saat puasa itu diajak untuk menggunakan ya sumber energi yang cukup besar dan potensial, dan itu bisa meregenerasi, mendaur ulang sel-sel di dalam tubuh kita. Nah,
ternyata puasa sendiri itu tidak hanya untuk kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan emosional, kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu kesehatan yang artinya kita itu mampu berkarya, kita mampu mengeluarkan potensi diri kita. Kita manusia itu kan diciptakan sebagai seorang khalifah ya, atau pemimpin, pelayan ya. Kalau kita berkarya itu memang fitrahnya kita akan senang gitu, karena kita merasa bermakna. Seperti itu. Oleh karena itu memang membuka jalan atau pintu rezeki itu menurut saya bukan sekedar cari uang sih menurut saya, tapi juga kita menjaga diri kita untuk terus sehat mentalnya. Dan ternyata makanan yang sehat itu juga butuh modal begitu ya, artinya juga nggak yang turun dari langit jebret gitu, turun kan ya enggak lah, nggak kayak ceritanya Siti Maryam ya begitu ya. Oke. Nah, jadi puasa ini ternyata bagaimana bisa memperbaiki fisik. Jadi baik dari tingkat pencernaan, kemudian sistem saraf, sistem muskuloskeletal, tulang, hati, jantung, paru dan sebagainya itu semua mengalami regenerasi. Ya, karena tubuh kita itu mesin. Kalau ada satu rusak, semuanya pasti ngaruh. Bahkan sesederhana kita diare kan juga kita nggak bisa mikir kan. Seperti itu. Termasuk ketika puasa, itu juga pengaruhnya banyak ke seluruh tubuh kita ketika kita menggunakan sumber daya yang potensial. Nah, kita harus pahami bahwa saat puasa itu, puasa Ramadan itu bukan terjadi setelah kita sahur, kemudian maghrib, enggak. Tapi fase puasa Ramadan itu kan 1 bulan penuh ya. Dan itu tergolong dengan namanya kalau ilmuwan zaman sekarang di bidang gizi kesehatan itu intermittent fasting, puasa intermittent. Jadi habis puasa kemudian kita boleh makan, puasa lagi kita makan, puasa. Nah itu kan puasa Ramadan kayak gitu ya sampai 30 hari ya. Kecuali yang cewek mungkin menstruasi bisa berkurang seperti itu kan. Tapi kan relatif konsisten ya. Nah itu ternyata sangat baik untuk tubuh kita dibandingkan dengan puasa model puasa sunnah. Kemudian puasa Daud. Nah, puasa yang seperti itu ternyata memberikan benefit yang sangat baik ya untuk meningkatkan sinyal-sinyal di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu berisi banyak sekali reseptor ya, dan yang punya pekerjaan sendiri-sendiri ya. Kayak negara itu semuanya kan punya peran sendiri-sendiri. Ada yang jadi Pak Tani, ada yang jadi Pak Dokter, Pak Polisi dan lain sebagainya. Nah, tubuh kita juga sama. Untuk menjalankan fungsinya, molekulnya itu punya peran sendiri-sendiri dan mereka hanya melayani sesuai perannya. Seperti itu. Nah, ketika dibersihkan, ya kayak perombakan menteri itu kan pembersihan ya, yang misalnya kamu nggak perform gitu, out gitu kan. Nah, saat puasa juga sama gitu loh. Kita kayak dirombak lagi supaya kita hanya mengasup yang penting-penting saja, yang memberbahayakan diri kita. Ya, jadi saat kita puasa itu proses berpikir kita terhadap makanan itu ditekan, dilatih gitu ya, seperti itu. Ya, dan tentu saja saat kita itu puasa, kita jadi lebih sadar ya saat makan ya. Kita pahami bahwa sebenarnya perilaku makan individu itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Pikiran otomatis. Tapi kalau kita puasa, kita kan jadi puasa lapar banget, maunya kan nanti pasti pas buka itu makanannya enak ya, sehat ya enak gitu kan. Nggak mungkin kan kita puasa tapi juga makannya seadanya pakai Indomie gitu kan. Ya gimana gitu loh, kita udah kelaparan, susah payah menahan lapar, daus dan dahaga, tapi kok buka puasanya pakai Indomie kan nggak ada kepuasan gitu loh ya. Jadi rasa lapar itu ketika kita masuk fase feeding state, waktu buka puasa itu kan kita maunya menghargai tubuh kita pinginnya makanan itu yang enak, yang bergizi begitu kan. Nah jadi saat puasa itu adalah jendela ya untuk memperbaiki sistem makan kita yang biasanya kita konsumsi. Jadi mana yang perlu dievaluasi lagi seperti itu ya. Karena apa? Karena bisa jadi sebelumnya kita yang mungkin nggak terlalu sadar kita makan apa, kita yang mungkin nggak terlalu ngatur. Tapi saat puasa kan itu orang jadi kadang berupaya ya dan bersama-sama ya sekeluarga, jadi kayak membangun memori bareng ya untuk makan yang lebih enak dan bergizi ya.
sehingga terbentuk sistem baru yang menyehatkan. Nah, kita pahami bahwa sebenarnya perilaku makan itu bukan hal yang sederhana. Kelihatannya dia sederhana, tapi banyak faktor yang mendasari individu itu bisa makan dengan sehat dan bergizi atau enggak, seperti itu. Ya, sama-sama sosial ekonomi itu sendiri-sendiri ya. Apalagi beda sosial ekonomi begitu ya. Saya mohon maaf aja ya, seperti itu ya. Artinya apa? Bahwa sosial ekonomi juga jadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi akses individu untuk memperoleh makanan. Ya, dan itu memang perlu diupayakan ya, seperti itu ya. Jadi membuka pintu itu ya tugasnya manusia. Berikhtiar makan sehat itu nggak bisa berdoa doang kan ya. Berdoa kan juga harus diikuti sama ikhtiar gitu kan. Nah, ini kamu sungguh-sungguh nggak mau makan bergizi. Ya, seperti itu, harus punya keyakinan dulu ya. Jadi mitos atau fakta? Nah, jawaban saya yaitu fakta sih, seperti itu, bahwa hidup sehat itu pertama pola pikirnya harus diperbaiki, sehingga kita punya keyakinan bahwa makan sehat itu ya untuk kehidupan kita, bukan hidup kita untuk makan ya, seperti itu. Dan untuk kita bisa mengakses makanan sehat ya kita butuh ikhtiar ya, termasuk ikhtiar menyiapkan makanan, membeli makanan, ya itu kan juga ya ada porsi lah dananya, seperti itu. Yang saya yakin emak-emak juga pasti punya alokasi sendiri ya. Artinya ketika kita ingin memiliki gaya hidup yang lebih sehat, mau tidak mau juga kita perlu secara continuing improvement, jadi perbaikan secara terus-menerus untuk terus memperbaiki ya, karena kalau bahasa anak sekarang itu kan healing ya gitu ya. Nah, makanan itu juga bisa jadi healing begitu ya. Makanan, puasa itu juga sama-sama healing ya. Percuma kita puasa menahan lapar dan haus, tapi saat waktu makan nggak benar ya. Karena prinsip daripada pembatasan kalori saat puasa itu dia rendah kalori tapi padat zat gizi. Ya. Jadi dia kalorinya rendah tapi dia tinggi zat gizinya. Ya, contohnya ya dari bahan makan alam yang sangat bervariasi, yang tentunya sebaiknya kita akses sehari-hari begitu. Ya. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah kita harus mengenali diri kita dulu, mengenali keluarga, lingkungan terdekat kita dulu. Bagaimana sih sebenarnya pola makan kita di rumah, seperti itu. Ya, karena pola makan kita tentunya selain ditentukan oleh keluarga juga oleh diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin, ya bagaimana makanan datang ya? Saya pernah mewawancarai sebuah perusahaan dan melakukan survei, dan ternyata hampir 70% itu nggak yakin bisa makan bergizi. Hanya dari keyakinan saja gitu. Jadi kalau ingin mengubah kenyataan bisa makan bergizi, ya harus dimulai dari keyakinan dulu, harus diselaraskan dengan ikhtiarnya juga, seperti itu. Baik itu ikhtiar dalam mendapatkan makanan, ikhtiar dalam memprosesnya, seperti itu. Sehingga kalau kita udah terbiasa dengan hal tersebut, ya kita akan bisa afford, bisa mencapai makanan sehat tadi, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini bahwa hampir 80% itu dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rumah sebenarnya. Ya, perilaku makan kita, ya. Tapi ya namanya manusia kan tempatnya dosa ya. Saya juga pernah ya, maksudnya cheating itu juga pernah ya. Artinya apa? Bahwa kita perlu terus-menerus mengevaluasi, memperbaiki supaya kita bisa mencapai kondisi healing yang benar-benar enak gitu ya. Oke. Ya, jadi kita harus pahami bahwa konsumsi makanan itu sejak kita lahir procot ya. Jadi nggak cuma pas kita hamil, menyusui, enggak. Atau anak MPASI, enggak. Ya, pokoknya dari kehidupan manusia pasti butuh makan, pasti butuh energi. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitasnya. Serta kita juga pahami bahwa makanan sendiri sebenarnya kan juga nggak hanya sekedar untuk kebutuhan fisik ya, tapi juga sebagai bentuk bahasa cinta gitu ya. Kemudian kesehatan spiritual ya, suasana hati kita juga bisa dipengaruhi dari makanan yang kita konsumsi. Kesehatan mental, mempengaruhi otak kita, seperti itu. Sehingga kalau kita makan bergizi itu pengaruhnya ke produktivitas kita. Kita semakin berkarya. Nah, kan ya sebaiknya manusia ya seperti itu ya, masa downgrade tambah mundur gitu kehidupannya kan ya nggak mau lah. Kita kan maunya
makin tua ya makin berharga lah ya. Masa ya makin turun kualitasnya, kan nggak mau. Dan mau tidak mau itu juga dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi ya. Nah, ini adalah prinsip yang harus dibangun sebelum makan ya. Yang pertama, sebisa mungkin kita itu tahu ya alasan kita makan untuk apa sih sebenarnya. Apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan waktunya. Jadi harus punya rules. Saya kapan makan seperti itu ya, dan mau tidak mau memang makan itu jangan terlalu banyak seperti itu ya. Yang penting padat gizi tadi ya, dan padat gizi ya lagi-lagi ya butuh alokasi dana untuk itu ya. Seperti itu. Kemudian juga ada baiknya kita menentukan di mana kita itu makan. Bagaimana? Nah, bagaimana itu artinya kita perlu menikmati proses makan. Jadi kalau makan sambil HP-an, ya nggak nikmat ya. Matanya kemana, mulutnya makan, kan jadinya nggak menikmati. Ya, sehingga kita kehilangan momen mengingat makanan sehat. Padahal kalau kita itu udah terbiasa makan sehat, ya paling kita awal-awal cuma gini rasanya pahit ya gitu. 1-7 hari kemudian kita coba itu udah biasa. Udah, maksudnya gini, sistem sensoris kita terutama perasa itu akan terbiasa kalau memang dibiasakan. Kalau memang kita tahu tujuannya apa, kalau kita sadar menjalaninya. Kalau kita sadar menikmati prosesnya. Selama kita tidak melewati itu, ya kita tidak akan pernah bisa makan bergizi dan bervariasi begitu ya. Karena menurut saya ilmu gizi, makanan bergizi itu adalah ilmu proses. Individu yang berhasil menikmati proses, ya dia bisa makan bergizi. Tapi kalau dia nggak berhasil menikmati proses, ya enggak gitu loh. Jadi sebenarnya mengatur pola makan sehat itu juga bagian dari melatih kesabaran ya. Sabar kita dalam merawat diri kita, sabar kita dalam tetap menjaga merawat diri. Siapa sih yang mau merawat kita kalau bukan kita sendiri? Ya, kan pada akhirnya kita adalah pemain tunggal dari kehidupan ini ya. Artinya apa? Bahwa kita itu juga harus punya waktu atau alokasi energi lah untuk memikirkan kesehatan kita gitu loh. Karena bagaimanapun apalagi sekarang ya namanya kesehatan itu sebuah investasi ya. Begitu. Kita bisa punya banyak uang tapi kalau sakit-sakitan ya apa yang bisa kita buat syukuri ya, seperti itu. Tapi kalau kita ya ada rezekinya, kemudian kita juga sehat, kan pasti juga seiring waktu bisa menikmati berkah gitu loh dari kehidupan itu. Kemudian juga yang terakhir ini what ya. Saya taruh di terakhir karena memang what ini nggak semua orang bisa afford ya. Membeli makanan yang padat gizi itu juga ya kita jujur aja ya, lumayan lah harganya ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti semua orang nggak bisa beli ya. Pasti bisa. Ya, asalkan tadi yang pertama yakin dulu apa tujuannya. Fokus dulu. Kemudian buka pintu usaha. Ya, cari banyak keran ya kalau orang bilang seperti itu. Karena ya itu memang filosofi untuk bisa menjemput energi yang apa ya menurut saya memenuhi kebutuhan kita lah. Dan itu termasuk makanan. Ya, jadi bagaimana pola makan saat puasa Ramadan? Yang pertama kita perlu memperhatikan kebutuhan kita ya. Tentu saja bagi mereka yang punya penyakit ya seperti diabetes atau mungkin penyakit penyerta yang lain ya tentu harus sering dimonitoring ya. Maksudnya intinya harus ada pendampingan lah ya seperti itu. Kemudian juga kita perlu memperhatikan jenis kelamin ya. Aktivitas fisik dan usia juga ya. Selain itu juga dalam satu piring makan sebaiknya juga berisi makanan yang berkualitas ya. Bagaimanapun kehidupan kita ya termasuk makanan kita itu sangat mempengaruhi kesehatan karena dua faktor ini, baik kuantitas maupun kualitas. Puasa itu mengajarkan kuantitas ya. Kemudian puasa itu mengajarkan kita kualitas dan kuantitas ya. Kuantitas artinya apa? Saat kita sedang puasa kita kan nggak boleh makan ya, artinya kan jumlah makanan kita dikurangi. Tapi saat fase berbuka, fase sahur, kita harus memperhatikan kualitasnya seperti itu ya. Nah, ini adalah piring makan yang menurut saya cukup
sederhana yang mungkin bisa dibayangkan ya, begitu ya, divisualisasikan ya, bahwa dalam satu piring itu selain memang kita perlu memperhatikan kebutuhan kita, tentu saja setelah diterjemahkan ke menu, tentu saja harus memperhatikan 4 kelompok bahan ini. Yang pertama adalah makanan pokok, ya. Jadi sebisa mungkin makanan pokok kita bervariasi ya. Jadi nggak hanya dari nasi putih, tapi juga bisa ditambahin kentang, dikasih singkong misalnya, ya. Belajar mencoba gitu. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu rasanya. Begitu. Padahal kayak modalnya singkong, ubi itu sebenarnya juga nggak terlalu mahal ya. Tapi karena kita nggak terbiasa juga, jadinya kita nggak suka juga. Padahal sebenarnya kalau nasi dicampur ubi misalnya atau ketela itu enak loh rasanya. Ya, nasi putih kan nggak manis, tapi kan ubi manis gitu ya. Dan itu kalau dicampur sama lauk kayak lauk pecel gitu ya enak juga tuh. Ya emang agak lucu sih rasanya, kayak ada manisnya kan lucu ya, maksudnya kayak pecel gitu ada manisnya gitu. Tapi ya kalau dirasain kita sadar ya enak-enak aja gitu loh. Dan tentu saja saat kita lapar ya, kalau orang lapar tuh ya waduh udah nggak mikir ya gitu loh, yang penting itu makanan halal pasti langsung diserbu ya. Oke, kemudian juga selain itu lauk pauk ya. Nah, lauk pauk dibagi menjadi 2, protein nabati dan protein hewani. Tentu saja protein nabati ini banyak sekali ya macamnya ya, seperti misalnya kacang merah, kacang tanah, kedelai, kemudian juga tempe, tahu ya, seperti itu. Apalagi nih jamur ya, itu juga salah satu protein nabati yang menurut saya bisa dijadikan asupan sehari-hari. Untuk protein hewani juga banyak pilihannya ya, seperti itu, seperti daging, ikan, susu ya, dan juga telur ya, begitu. Nah, memang usahakan kalau untuk protein hewani ini dibatasi lah konsumsi yang misalnya kayak daging kalengan atau daging yang terlalu banyak diproses ya. Mohon maaf seperti sosis seperti itu ya. Pokoknya yang terlalu banyak diproses. Kemudian juga sebaiknya dalam kita mengolah lauk pauk itu juga mulai belajar dengan dikukus, dipanggang, dikasih bumbu-bumbu rempah. Nah, itu sangat sehat ya untuk usus kita. Begitu. Ya. Nah, untuk makanan pokok juga sama ya. Selain kita juga memvariasikan beras putih ya, jadi memang secara teoritis beras putih itu juga nggak selalu sehat ya, begitu ya. Lebih bagusnya tuh beras coklat, beras merah seperti itu ya. Dan juga ada baiknya sih menghindari produk tepung-tepungan ya. Produk tepung-tepungan tuh bukan berarti kita nggak boleh makan sih, tapi kan saat puasa kita itu butuh makanan yang rendah kalori dan padat zat gizi. Sementara roti itu tinggi kalori dan rendah zat gizi. Ya, kalau roti yang dia jual umum seperti itu. Sehingga ya balik lagi ya, kalau kita ingin ngomongin puasa yang memberikan kesehatan yang optimal ya saat fase makan harus kita jaga juga. Jangan sampai kita nggak jaga gitu. Mungkin kita dapat benefit dari puasa, tapi kita nggak dapat berkahnya gitu loh. Berkahnya itu maksudnya kebaikannya itu nggak benar-benar total gitu maksudnya. Padahal sebenarnya aturan puasa itu kan sebenarnya supaya kita itu sensitif tadi ya metabolismenya. Kemudian di piring satunya buah-buahan ya. Kalau buah-buahan saya rasa intinya hampir semua manusia suka lah ya seperti itu ya, karena memang buah rasanya manis. Nah, saat puasa memang kita ada kecenderungan memilih buah yang padat gizi. Ya, jadi ada buah padat gizi, ada kayak kurma itu buah padat gizi. Ya, jadi dia itu dalam satu gigitan sudah mengandung semua zat gizi ya, kurma itu. Ya, dan dia itu kalau untuk orang yang mau persalinan ya, dia itu mampu meningkatkan hormon oksitosin. Jadi orang itu langsung punya energi cepat gitu loh. Makanya kenapa kurma itu disunahkan kan sebagai menu berbuka gitu sebelum masuk makanan utama, karena memang secara kandungan dia sangat padat zat gizinya. Begitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus kurma ya, buah-buahan lain juga bisa kita nikmati ya, seperti itu. Misalnya mau bikin es buah ya nggak apa-apa. Cuman ya gulanya kalau bisa
apa ya, nggak usah banyak-banyak lah. Kan kalau lapar itu juga kayaknya kalau minum kemanisan nggak enak ya. Yang penting manis sedikit gitulah. Dan sebenarnya buah kan juga sudah membawa rasa manis ya. Begitu. Kemudian juga setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan dengan sholat, baru masuk ke makanan utama. Begitu ya. Saat kita berbuka. Kemudian juga sayuran nih, jangan lupa juga dalam satu piring sebaiknya ada sayurannya. Sayuran pilihannya banyak, ya sayuran berbunga, berdaun ya. Kemudian kacang yang berbentuk kacang-kacangan juga ada, kayak sayur kacang panjang itu kan ya apa ya, kacang ya sebenarnya ya. Seperti itu dalemannya ya. Dan sebaiknya memang untuk mengolah sayur itu juga ada baiknya nggak digoreng lah ya. Kan ada banyak pengolahan, mulai dari entah ditumis, dipakein rempah ya, atau dikukus, direbus ya. Nah, itu ya. Oke, nah, dan sebaiknya sekali lagi ya tadi saya tekankan bahwa dalam mengkonsumsi makanan itu ada baiknya kita menggunakan rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu kadang terlupakan, padahal itu juga sangat baik ya untuk meningkatkan kelezatan, untuk meningkatkan kesehatan, begitu ya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan air, kopi, dan teh? Nah, itu kan kalau pas puasa seperti ini tentu saja juga bukan berarti nggak boleh ya, tapi perlu jeda seperti itu supaya kita tubuhnya nggak kaget gitu loh. Kalau kaget kan yang nyerna juga bingung ya, begitu. Nah, ini adalah contoh sederhana ya bagaimana menu buka puasa seperti itu yang mungkin nanti bisa disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan individu. Ya, tapi sehari-hari ya saya begini nih di rumah gitu. Jadi ya makanan tradisional lah, karena kan saya orang Indonesia. Kenapa makanan tradisional? Karena lidah kita itu lebih enak sama makanan tradisional. Kalau kita itu belajar kayak makan kayak orang barat gitu, ya bisa sih. Tapi karena mungkin nenek moyang itu apa ya udah memberikan informasi ya, sehingga sebenarnya secara alamiah kita lebih mudah menerima makanan-makanan yang sudah ada sejak nenek moyang begitu. Dan menurut saya sehat sih begitu ya. Meskipun belum ada penelitiannya di Indonesia ya moga-moga aja saya nanti bisa suatu hari menguak informasi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mbak Yusuf. Baik, baik, terima kasih Mbak Citra untuk informasi yang di-sharingkan ke kita. Itu sangat berguna pastinya dan bermanfaat bagi kita semua di sini. Apalagi dalam momentum saat ini kita berpuasa ya Mbak Citra ya. Ya, oke. Terima kasih yang bisa saya resumkan bahwa perilaku makan itu banyak faktor ya Mbak Rizka, Mbak Citra ya. Dan makanan sehat itu dan bergizi pastinya butuh, udah fakta lah ya, butuh modal. Oke, Mbak Rizka, stay di kita karena saya akan memanggilkan speaker satu lagi perempuan hebat. Nanti kita di sesi penghujung kita ada sesi Q&A ya, Mbak Citra ya. Terima kasih Mbak Citra ya. Siap, Mbak Yusfi. Saya off dulu ya, berarti ya. Ya. Oke, off dulu. Baik. Oke, teman-teman, tadi saya sudah memanggil tuh, kita sudah sama-sama mendengar speaker hebat kita, Mbak Citra, dan seperti janji saya di awal, kita punya satu speaker atau narasumber kita, satu lagi perempuan hebat. Saya perkenalkan beliau dulu ya teman-teman. Beliau ini bergabung di AIA di tahun 2018, ya, memutuskan bergabung dengan AIA di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 beliau dinobatkan sebagai PA Ambassador. Kemudian di tahun 2019 di tahun yang sama juga beliau mencapai prestasi sebagai Top Best Case FA, dan di tahun 2020 beliau dipromosi menjadi leader sebagai Executive Manager sampai dengan saat ini. Mari kita sapa beliau langsung. Ada Mbak Rizka. Aku panggilnya Mbak Rizka atau Kariska. Selamat pagi Kariska. Selamat pagi VJ. Assalamualaikum Kariska. Gimana puasanya, lancar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sampai saat ini masih bisa. Alhamdulillah. Kariska,
kita sesi sharing-sharing ya, chit-chat, ngobrol-ngobrol dulu ya. Mau tanya nih, Kak Rizka gimana kesibukannya nih dan aktivitas Kak Rizka di kondisi pandemik saat ini? Boleh cerita Kak Rizka? Sebenarnya sih kesibukan saya di kondisi pandemik ini memang jauh berbeda dari sebelum pandemik nih ya Mbak VJ. Tadinya kan aktivitas kita sebenarnya lebih padat tuh sebelum pandemik, kita banyakkan di lapangan gitu ya. Nah sejak kondisi pandemik kita jadi terbatas nih kesibukan kita. Jadi selama kita banyak stay at home, kita banyak melakukan aktivitas berolahraga. Terus kita sekarang banyak main ke media sosial untuk menjalani bisnis saya. Yang penting saya tetap harus fit, produktif, dan tetap semangat Mbak VJ. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Rizka boleh sharing lah ke kita ya, background sebelum memutuskan dan memutuskan untuk bergabung sebagai lab planner di AIA itu apa, dan apa yang menjadi inspirasinya sehingga mau bergabung menjadi lab planner di AIA. Oke, Mbak VJ, saya kan dulunya tuh seorang karyawati ya di sebuah perbankan nih. Jadi setelah saya berumah tangga, saya tuh susah menghandle waktu saya untuk bekerja sama urusan ke rumah tangga. Jadi saya memutuskan resign dari pekerjaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tidak bisa duduk diam di rumah, saya tidak berpenghasilan lagi. Itu karena saya sudah terbiasa di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, akhirnya saya memikirkan nih, saya harus berproduktif. Dengan cara apa? Saya terjun di bisnis ini. Kenapa? Karena waktunya lebih fleksibel, income-nya juga bisa lebih besar dari yang saya dapatkan waktu saya bekerja di sebelumnya gitu, Mbak VJ. Oke, kemudian nih Mbak, saya mau bertanya nih kepada Mbak Rizka. Boleh ceritakan pengalaman yang berkesan nih selama berkarir di AIA sebagai lab planner, Mbak Rizka? Pengalaman saya selama jadi life planner itu banyak banget, Mbak PJ. Yang pertama itu saya diundang khusus ya dari AIA Indonesia untuk sebagai speaker di sebuah acara kick off di Medan dan di Lampung. Nah, itu suatu penghargaan buat saya karena itu acara seremoni yang khusus untuk life planner yang banyak berhasil di bisnis ini. Jadi diberi penghargaan gitu. Jadi saya jadi seorang speaker di situ jadi suatu kebanggaan buat saya. Itu yang pertama Mbak VJ. Yang kedua saya jadi PA Ambassador tahun 2019. Itu saya nggak nyangka banget saya dinobatkan menjadi PA Ambassador. Nah, PA Ambassador itu sama ya seperti kayak program yang ada di AIA, itu ajang bergengsi karena hanya orang-orang yang berkualifikasi lah yang bisa terpilih untuk di program itu, Mbak PJ. Itu pengalaman saya yang kedua. Yang ketiga, selama saya melakukan aktivitas prospek di lapangan, saya itu bekerja sambil liburan. Jadi bawaannya have fun gitu, Mbak PJ. Nah, setelah contoh nih, saya waktu pernah ke keluar kota, saya menjumpai nasabah yang memang sangat potensial dijumpain, memang sangat susah dijumpai nasabahnya. Jadi saya ambil momen untuk liburan. Waktu susah dijumpai, saya liburan dulu nih di situ. Jadi waktu saya balik prospek ke dia, itu saya memang benar-benar membawa suatu hasil pulang ke Medan dengan membawakan, maksud saya gini, saya juga gembira merasa jalan-jalan, dan saya juga menikmati hasil yang saya bawa pulang dari prospek saya di luar kota. Aduh, itu pengalaman yang berharga, Mbak PJ. Yang jelas Mbak Rizka bisa liburan sambil bekerja ya, menikmati time-nya ya. Benar sekali. Itu juga bawa cuan pastinya, asik, seru banget. Oke, di samping ya artinya kesuksesan ya pasti ada tantangan lah ya di balik itu, di belakang kesuksesan pasti ada tantangan. Nah, tantangan Mbak Rizka nih ya
yang dialami sejauh ini sebagai life planner? Lebih lagi ya kita di kondisi yang saat ini. Apa aja itu tantangannya Mbak Rizka? Sebenarnya sih tantangannya lebih bervariasi aja sih ya dari sebelum pandemik sama sesudah pandemik ya, Mbak PJ ya. Nah, tantangan saat ini tuh sebenarnya kita untuk menjumpai klien kita itu lebih terbatas. Nah, untungnya nih AIA banyak memberikan kemudahan kepada life planner. Salah satunya saya ya Mbak ya sudah merasakan ada namanya aplikasi DigiBuy. DigiBuy itu jadi kita bisa mengclosingkan nasabah tanpa harus bertatap muka dan bisa untuk kemana aja Mbak PJ. Nah kalau untuk merekrut saya sudah mulai merekrut pakai namanya iRecruit Mbak PJ. Jadi saya bisa merekrut kemana aja di luar kota maupun di dalam kota. Nah kalau masalah training dulu kan saya sering training di kantor karena udah balik ke zamannya pandemi sudah jarang ke kantor. Saya kebanyakan belajarnya melalui AIA Next gitu. Jadi kita mau kuasai produk knowledge semua udah ada di AIA Next. Dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang diberikan AIA kepada saya, salah satu sebagai life planner Mbak PJ. Oke. Berarti dukungan AIA kepada life plannernya sangat memudahkan lah ya saat ini ya kondisi pandemi banget. Oke. Nah, terkait dengan tema kita hari ini Mbak Rizka ya, hidup sehat itu butuh modal besar enggak gitu kan? Nah, kira-kira menurut Mbak Rizka biar tetap sehat kan pastinya butuh modal tuh ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Silakan Mbak Rizka. Ya, seperti kayak Mbak Rizka sebelumnya ya bercerita tentang nutrisi tadi, memang mitos apa fakta ya tentang hidup sehat itu butuh modal besar. Benar, sangat. Saya sudah merasakan sendiri, saya mulai berubah gaya hidup sehat, jadi saya harus memakan makan yang bergizi, gitu ya Mbak PJ ya. Nah, dengan saya harus makan yang bergizi itu kan butuh modal besar. Dengan cara apa nih saya harus bisa membeli makan makanan yang sehat nih Mbak PJ? Dari income saya sendiri, saya bisa belanja makan makanan sehat tanpa memakai atau dari anggaran dari suami saya gitu Mbak PJ. Nah, dari anggaran ya jadi di AIA itu sebenarnya banyak banget income-nya. Jadi selain ada komisi, ada lagi bonus-bonus bulanan, bonus triwulan, bonus tahunan. Itu sangat membantulah ya untuk penghasilan saya dan tambahan buat ke keluarga saya gitu Mbak PJ. Dan ada satu fasilitas dari AIA namanya AIA Vitality itu dong Mbak PJ. Nah, AIA Vitality itu Mbak baru diluncurkan 3 Januari kemarin tuh 2021. Itu sangat membantu banget. Kenapa Mbak? Karena saya kan jalanin hidup sehat, saya berolahraga, saya kan artinya ada reward yang dari AIA Vitality yang berikan kepada saya, benefitnya. Nah, seperti kayak voucher GoFood. Nah, sekarang ini selama bulan Ramadan ini ada voucher GoFood 50.000. Itu bisa beli untuk makan makanan sehat, kan lebih hemat. Yang kedua, itu ada voucher Tokopedia dan ada voucher Lazada, ada medical check-up gratis tuh dari AIA Vitality. Sangat membantu banget Mbak PJ. Kenapa? Saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga, yang namanya ibu-ibu tuh paling suka yang namanya voucher, namanya diskon, dan namanya promo. Nah, dari AIA Vitality ini saya manfaatkan untuk gaya hidup sehat saya. Jadi sangat hemat banget Mbak PJ. Seperti itu. Dan kebetulan saya sebagai seorang leader, Mbak PJ. Jadi saya dan teman-teman tim saya, kami membentuk suatu komunitas. Jadi komunitas untuk hidup lebih sehat. Jadi sebagai role model kepada klien-klien saya, kepada teman-teman yang lain yang belum tahu tentang AIA Vitality, bahwa kami punya komunitas untuk hidup lebih sehat. Seperti itu Mbak PJ. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Rizka. Pastinya Mbak Rizka sudah merasakan benefit yang banyak ya, rewardnya sudah banyak diterima juga dari aplikasi AIA Vitality. Artinya Mbak Rizka sendiri menjalani pola hidup sehat dengan AIA Vitality ya Mbak Rizka ya? Benar. Dari sejak diluncurkan saya sudah mengikuti AIA Vitality hingga saat ini Mbak PJ. Berarti bisa kita nikmati sehari-hari ya dengan satu pengalaman dan benefit yang banyak tadi ya. Oke, Mbak Rizka. Jadi Mbak Rizka,
boleh sampaikan mungkin beberapa pesan atau satu pesan singkat saja untuk yang ingin bergabung yang saat ini yang sudah join di acara hari ini ingin memutuskan bergabung sebagai lab planner di AIA. Boleh sampaikan pesan-pesannya kepada teman-teman kita saat ini. Silakan Mariska. Jadi pesan dari saya. Jadi bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis yang sukses seperti kami di AIA dan menikmati experience dan benefit dari AIA Vitality, segera bergabung yuk di AIA. Karena selain dari AIA, selain ada AIA Vitality, ada juga sistem AIA yang sudah terdigitalisasi yang terdepan, dan banyak program-program untuk jenjang karir yang lebih menarik. Dan satu lagi, yuk kita jaring komunitas untuk membantu keluarga di Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Seperti itu Mbak PJ. Yes. Terima kasih Mbak Rizka pesannya buat kita teman-teman kita semua di sini, dan yang pastinya ya teman-teman jangan ragu lagi nih ya. Jangan menunggu karena waktu tidak akan pernah menunggu kita untuk siap ya bergabung dan di sini bersama kita segera, karena ya kesuksesan itu ada di genggaman kita masing-masing. Setuju ya Mbak Rizka ya? Iya, benar sekali Mbak PJ. Di AI, dan di AI juga yang bisa kita menjadi entrepreneur dengan freedom time, kemudian financial freedom juga pastinya ya Mbak Rizka ya? Iya. Oke, nah baik Mbak Rizka, sesi sharing dan chit-chat ngobrol kita pagi hari ini cukup menarik ya. Sudah tersampaikan tuh ya, sangat bermanfaat juga teman-teman bisa mendengarkan sharing dan pengalaman Mbak Rizka tadi cukup ya memberikan pengalaman lah ya, dan sangat bermanfaat. Dan sebelum nih saya di penghujung acara, Mbak Rizka, terima kasih banyak ya. Sebelumnya terima kasih lagi ya. Sama-sama Mbak PJ dan Mbak Rizka. Ya, Mbak Rizka tetap stay bersama kita ya, karena kita setelah ini ada sesi Q&A ya. Sesi Q&A ini teman-teman bisa arahkan pertanyaannya ke dua narasumber kita. Nah, untuk itu teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, di sini sudah ada standby nih. Belum saya panggil Mbak Citranya, sudah nongol. Oke, langsung saja mungkin kita pilih ya untuk di kolom Q&A-nya sudah ada banyak nih ya, lumayan pertanyaan. Oke, saya pilih dulu pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan lebih ke Mbak Citra ya, Mbak Citra ya. Siap ya Mbak Citra ya? Ya. Oke. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari Fikri Julfika. Assalamualaikum. Kak, mau nanya nih, kenapa habis buka puasa itu badan kita menjadi lemas? Dan bagaimana cara kita untuk menghilangkan cara malas untuk berolahraga di luar bulan puasa? Silakan Mbak Citra. Oke, pertanyaan bagus nih ya Mbak Fikri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab ya. Jadi badan lemas saat kita habis berbuka sebenarnya kalau untuk awal-awal puasa begitu itu adalah sesuatu yang wajar ya. Jadi memang ini bisa dipengaruhi faktor karena mungkin terjadi perubahan metabolisme tadi. Tapi bisa jadi faktor lemas ini akan muncul mungkin lebih sering dari kalau awal-awal kan mungkin masih wajar ya, tapi kalau setiap waktu habis buka puasa lemas, nah bisa jadi harus dicek nih profil gulanya. Ya, selama ini apakah saat sebelum masuk bulan puasa profil gulanya udah normal belum? Seperti itu. Karena puasa sangat erat kaitannya dengan metabolisme glukosa atau gula di dalam tubuh kita. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Ya, jadi mau tidak mau saat puasa biasanya lemas itu bisa karena kebanyakan ngantuk sampean ya, kekenyangan, kalap gitu ya, atau bisa juga karena kalap ya, atau pemilihan bahan makanan Mbak.
juga bisa yang terlalu tinggi kalori, tapi dia juga nggak padat zat gizinya. Jadi tubuh kita itu dipaksa membentuk glukosa dalam waktu sangat cepat. Nah, seperti itu ya. Jadinya kita jadi kayak sistem pencernaannya jadi kayak fokus lemes gitu. Itu gimana ya gitu loh. Tapi kalau pola makannya padat zat gizi itu indeks glikemik dari makanan itu kan bisa secara kontinu ya dalam memecah glukosa tadi. Ya jadi nggak barengan gitu. Tapi kalau makanan tinggi kalori yang sifatnya itu mudah diserap tubuh, konsumsinya terlalu banyak saat kita memasuki puasa, buka puasa, nah itu yang biasanya seringkali memicu kenaikan glukosa dalam waktu cepat yang itu bisa memicu lemas tadi sih. Begitu. Kemudian cara menghilangkan malas berolahraga di luar bulan puasa. Nah ya, jadi balik lagi sih Mbak ke tujuan kita itu hidup ya. Kalau kita itu hidup punya tujuan ya tentu saja kita akan paham bahwa merawat diri, menjaga kesehatan diri adalah salah satu sarana ya untuk tetap menginvestasikan masa depan kita begitu ya. Kan malas itu kan sebenarnya mindset ya. Kalau kita sudah paham tujuannya, kenapa, alasannya, dan kita bisa membangun sistem yang kita nyaman ya sepertinya bisa. Nah, caranya nggak usah maksa sih. Yang penting sih kalau menurut saya ya mau pola makan, mau pola gerak, itu yang penting kita melakukan perbaikan secara kontinu. Ya, jadi lakukan misalnya pola olahraga atau pola gerak, lakukan yang disuka. Nah, yang disuka apa? Misalnya jalan-jalan, udah konsisten dulu jalan-jalan. Saya tapi nggak suka jalan-jalan sendiri, ya udah window shopping deh, gitu ya. Jadi yang dibuat santai, kemudian mungkin bisa diintegrasikan dengan kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalau mama, ya udah sekarang kalau biasanya ke pasar itu naik motor, ya bisa jalan kaki misalnya gitu ya. Jadi dengan mengintegrasikan gitu kita nggak jadi beban sih, begitu. Kadang kalau kita udah apa-apa udah kayak males itu bisa jadi karena kita udah kayak ngatur lagi waktunya. Padahal kalau itu kita integrasikan misalnya dengan bermain bersama anak misalnya, itu jadi ringan sih gitu loh. Dan kita jadi nggak merasa tertekan dengan pola gerak yang kita buat itu sendiri. Itu mungkin ya Mbak Yusri ya? Ya, baik. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh Mbak Citra. Mungkin sudah membantu pertanyaan dari Pak Fikri Zulfikar ya. Oke, Mbak Citra, kita ada 2 pertanyaan lagi ke Mbak Citra ya. Nah, dan pertanyaan kedua saya pertanyaan ke Mbak Rizka, saya Citra dulu. Dan 2 lagi pertanyaan ke Mbak Citra. Ini pertanyaan dari, sebentar saya pilih yang ini ya, yang seru, banyak banget soalnya. Agung Kasyanda. Bapak Agung Kasyanda. Nah, Kak, saya mau nanya nih, bagaimana ketika seseorang yang ingin hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, namun namun uang yang dihasilkannya tidak dapat mendukung untuk membeli makanan-makanan sehat dan bergizi. Sedikit lucu juga ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Citra. Oke, ya saya paham ya. Kadang itu kita ingin punya keinginan tapi realitanya beda. Gitu. Makanya benar. Loh iya kan, saya jujur aja nih ya. Seperti itu karena realitanya beda. Pertama kita harus yakin, paham dulu nih. Mengalahkan apa sih yang bikin kita nggak nyambung tadi ya antara keinginan dan realita. Oke. Yang kedua adalah kita harus punya keyakinan. Kenapa sih kita harus membuka pintu tadi ya? Oh ya, saya terus sampai pernah tanya Mbak, ya survei, pernah nggak sih berdoa kita itu makan yang lebih baik dari hari ke hari? Itu nggak semua orang Pak, gitu loh. Padahal kita sebagai ya umat Muslim ya mayoritas gitu kan, kita disuruh berdoa. Berdoa itu sebenarnya apa sih? Meningkatkan keyakinan kita. Kita yakin nggak bisa makan gitu loh. Kalau kita udah tahu ilmunya, otomatis kesadaran kita itu berubah, sehingga kita jadi oh gitu ya. Oh jadi kita makanan kita itu investasi ya. Makanya saya sekarang kalau lihat Instagram saya kan isinya makanan sebagai untuk otak, untuk mental. Karena saya juga butuh gitu loh Mbak. Kalau orang itu tahu-tahu perubahan pola makan saat dia sakit, itu menurut saya kelamaan. Ya, kenapa? Karena sakit itu nyeri, nggak bisa mikir gitu loh. Udah kayak terlambat gitu loh. Tapi kalau dalam kondisi sehat, kita selalu terus berupaya memperbaiki diri bahwa kita yakin bahwa dalam satu piring itu mampu memperbaiki sel saraf kita.
ya tentu saja kita akan kayak punya daya legit gitu loh. Oh, jadi begitu ya gitu loh. Seperti itu, dan itu banyak sekali Mas studinya ya, Mas Agung tadi ya. Makanya follow gizi ilmiah. Biar yakin tadi ya. Dan tentu saja kita juga harus menselaraskan dengan ikhtiar kita. Ya mau tidak mau ya kita perlu membuka pintu rezeki. Makanya dalam kita setiap berusaha ya kita harus selalu berdoa dong gitu. Ya kita harus yakin lah bahwa kita diciptakan itu juga nggak mungkin lah kalau Gusti Allah menghendaki keburukan lah kasarnya dari kita gitu. Kalau itu niatnya baik ya pasti ada jalan sih. Yakin dulu aja nih. Itu ya mungkin ya. Oke. Jawabannya begitu, Mbak. Ya, benar. Ditambah lagi ya ikhtiar tadi, kita pastinya ada usaha, ya kan? Usaha juga pasti diiringi dengan kesempatan atau peluang ya, Mbak Citra ya. Iya. Peluang Menjemput yang sudah peluang, diberi. membuka peluang ya gitu. Ya, karena memang peluang kita juga sudah jelas nih, kita sudah sampaikan tadi ada peluang bisnis yang kita berikan dari AIA kan, potensi income yang akan didapat kalau bergabung di AIA cukup membantu ya Mbak ya untuk mendapatkan atau menselaraskan lah makanan yang kita konsumsi, begitu ya Mbak Citra ya. Oke, terima kasih Mbak Citra. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ke Mbak Citra, tapi sebelumnya saya mau beralih dulu nih ke Mbak Rizka. Boleh ya Mbak Citra ya? Stay dulu ya. Ada satu Saya off dulu aja pilih. ya, suaranya Ya, takutnya. boleh. Boleh Mbak Citra. Oke, kita panggil dulu ke Mbak Rizka ya. Pertanyaan kita alihkan ke Mbak Rizka sambil saya sambil tim memilih pertanyaan ke Mbak Citra, nantinya ada satu lagi pertanyaan. Oke. Mbak Rizka sudah ready? Ready. Sudah ya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik Mbak Rizka dari Mbak Nia Bahrun. Nah, Mbak Nia Bahrun ini bertanya nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mbak Rizka ya. Boleh. Apakah Mbak Rizka punya tips dan trik tertentu ya untuk meyakinkan calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan AIA agar mereka tidak ragu untuk ikut atau join bergabung sebagai nasabah ini pastinya, dikarenakan meyakinkan seseorang itu merupakan sesuatu yang tidak mudah katanya. Terima kasih. Silakan dijawab Mbak Rizka, pertanyaan dari Mbak Nia Bahrun. Oke, terima kasih Mbak Nia Bahrun. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya terkait dengan meyakinkan nasabah. Kalau saya pribadi sih ya, kalau nasabah yang sudah kita kenal, kan kalau kita jadi agent masih baru tuh biasanya yang kita prospek tuh yang kita kenal-kenal dulu nih. Nah, yang kalau kita kenal tuh kita sudah pembicaraannya jangan langsung ke produk dulu Mbak Nia. Kita itu cerita tentang resiko penyakit, itu kita harus ceritain. Terus kalau kita nggak hidup sehat itu pasti cepat atau lambat dia akan datang gitu. Apalagi dia udah nggak hidup sehat, dia nggak berolahraga, udah deh. Cocok kita jelaskan tuh kalau penyakit kritis itu nggak jauh itu dia bakal bisa kena gitu. Nah kalau kalau kita mau meyakinkan dia, sebenarnya sih dari segi karena kita berteman atau saudara atau apa sebenarnya nggak ada masalah ya. Pasti dia udah yakin sama kita. Paling dia hanya butuh penjelasan tentang produk-produk. Nah, kalau yang untuk yang nggak kenal, kita memang butuh pendekatan dulu. Kita harus cari tahu kebutuhan dia tuh sebenarnya apa. Nah, kalau misalnya dia seorang pengusaha, dia pasti punya aset sangat banyak. Ya, Mbak ya. Dia dan pasti punya polis juga nggak banyak. Itu kita nggak akan pungkiri. Dan kita juga nggak boleh memvonis dia langsung, Pak, Bapak punya aset banyak ya, nggak mungkin. Kita pasti chit-chat, cerita enak, tapi di situ menggali kebutuhannya. Setelah masuk dari kita cerita dan dia merasa butuh apa yang dia butuhkan, dia pasti bakal menanya, apa solusi buat saya? Nah, kalau dia sudah nanya solusi buat saya apa, di situ kita mulai masuk. Dia karena kalau udah nanya solusi, dia pasti udah yakin sama kita. Kita nggak akan mungkin bisa menjelaskan produk kalau dia belum yakin sama kita. Jadi kita butuh pendekatan dulu kalau nasabah yang belum kenal. Kalau yang sudah kenal, kita sudah pendekatan. Tinggal kita penjelasan tentang
tentang penyakit ini begini-begini, kalau tentang di rumah sakit itu biayanya segini-segini, itu harus kita sampaikan. Seperti itu Mbak Nia. Mbak Nia apa tadi ya? Mbak Nia Bahrun. ya. Bahrun ya. Bahrun. Oke. Seperti itu menurut saya Mbak Nia. Dan oke, Mbak Rizka, mungkin Mbak Rizka kan sudah menjalaninya dan melakukan yang disampaikan tadi, dan ini memang cukup berhasil ya Mbak ya untuk Ya, meyakinkan. 80% berhasil dan selebihnya itu butuh follow up lagi. Jadi kalau dia pun tidak masuk pun saat ini, itu kita tetap menjalin silaturahmi ke dia. Kita tetap say hello ke dia. Walaupun kita tidak membahas tentang asuransi lagi gitu. Karena suatu saat dia butuh, dia akan mencari kita. Karena dia sudah merasa nyaman sama kita. Tapi kalau misalnya dia butuh, dia sudah sakit, kita sudah ceritakan, Bapak sudah terlambat, gitu, Mbak Nia dan Oke, pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik ya. Oke, dan untuk berikutnya pertanyaan kedua Mbak Rizka, ini ada dari Bapak Antonio Banderas. Nah, selamat pagi, izin bertanya, apakah kakak punya target sendiri dalam menjual produk asuransi? Nah, kedua, boleh bagikan tips dan trik kakak sebagai lab planner dalam menyusun target maupun hal yang dapat kita lakukan agar tetap aktif dalam berproduksi. Banyak banget ini. Dan ketiga, selain itu, hal apa yang kakak lakukan untuk membangkitkan semangatnya dalam menjual asuransi? Silakan Mbak Rizka. Tadi yang pertama, Punya target. saya punya target. Pasti kita aja hidup punya target. Kita mau kemana nantinya, seperti apa nantinya, itu pasti kita punya target. Apalagi dengan pekerjaan di bisnis kita ini, kita harus punya target. Aku mau apa ke depan? Misalnya aku mau 2 tahun kemudian aku harus punya ini, atau tahun depan aku harus bisa pergi ke sini. Itu harus kita planningkan di pikiran kita. Itu yang pertama. Kalau misalnya pikiran kita mulai buyar karena mulai ada rasa tidak semangat gitu ya, perlu kita buat seperti kayak, kalau aku sih buatnya kayak sebuah kertas, aku tempelkan di kamarku, itu aku buat, misal aku pengen punya rumah, rumahnya seperti apa, itu aku buat sendiri gitu. Jadi aku harus buat, ini harus kucapai tahun depan gitu. Jadi kira-kira harga rumah itu misalnya kita bilang lah sekitar 500 juta lah ya normalnya gitu. Saya sudah mention ya, aku harus bisa kejar berapa. Jadi aku harus hitung berapa komisiku harus tahun ini harus berapa. Jadi kita harus tahu hitung-hitungannya di bisnis kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Mbak PJ, apa tadi ya? Nomor 2, kayaknya 3. Boleh bagikan tips dan triknya Kak sebagai lab planner dalam menyusun targetnya nih. Apa yang kita lakukan agar tetap aktif dalam berproduksi? Dan berproduksi mungkin maksudnya. Jadi memang kita sebelum menjalankan aktivitas kita, tadi kita kan udah buat goal setting tadi ya. Jadi harus kita buat, karena kita kan sekarang kondisinya pandemi, kita nggak bisa jumpa orang dong ya. Nah, jadi aku itu setiap pagi tuh aku memang ngurus rumah tangga dulu, terus aku beraktivitas berolahraga. Setelah itu aku mandi, aku buka list data nasabahku. Aku harus menelepon nasabah. Setelah meneleponnya kondisinya sudah nyaman, sudah enak, aku video callan. Nah, setelah video callan, biasanya di situ terjadi transaksi, apakah dia mau beli atau enggak, atau dia masih menunggu, atau dia pikir-pikir. Seperti itu. Jadi saya sudah buat planningnya seperti itu, Mbak PJ. Itu nomor 2 ya. Yang ketiga apa tadi Mbak PJ? Ketiga. Ya, yang ketiga ini Bapak Antiana Banderasnya langsung 3. Semangat ya. Oke, selain itu hal apa yang kakak lakukan nih Kak Rizka untuk membangkitkan semangatnya dalam menjual asuransi? Silakan Kak Rizka. Iya, benar-benar. Saya sama seperti yang lainnya. Saya pernah juga merasakan lagi tidak bersemangat, lagi malas. Saya pernah merasakan itu, dan kebetulan di pekerjaan kita ini kan memang tidak terikat ya, tidak mesti harus ngantor, dimarahin bos, enggak. Jadi saya yang memanage waktu saya. Kalau saya memang lagi malas hari ini, saya enggak keluar, atau saya betul-betul saya tidak bekerja sama sekali, tapi hanya 1 hari.
Saya nggak mau besok berkelanjutan seperti ini gitu. Jadi saya memang ada saat malas, saya satu hari memang malas di rumah, tapi besoknya saya harus buat aktivitas 2 kali lipat dari yang semalam saya malas. Seperti itu Mbak PJ. Jadi ya memang harus kita punya target apa yang harus kita kerjakan hari ini, dan aku harus berapa bisa aku closingkan untuk bulan ini. Itu semua kita mentionkan di sini. Tinggal doa kita, karena kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, tinggal doanya. Sama seperti di kepercayaan-kepercayaan yang lain, Mbak PJ. Seperti itu, Mbak. Cukup menarik Mbak Rizka untuk jawabannya, dan pertanyaannya juga cukup menarik. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ke Mbak Rizka ini banyak ya. Dan sebelum ke Mbak Rizka ya, saya kasih 2 pertanyaan lagi lah untuk ke Mbak Rizka. Teman-teman silahkan yang raise hand, jika ada di dalam benak atau pikiran teman-teman saat ini ada pertanyaan ke Mbak Rizka, silahkan yang raise hand, tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Nah Mbak Rizka, 2 lagi ya pertanyaan, tapi sebelumnya saya boleh Mbak Rizka santai-santai dulu lah ya, menunggu sambil menunggu. Saya ke Mbak Citra lagi ya, Oke, Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Ya, silakan. Silakan satu lagi ya Mbak Citra ya. Ini agak sedikit serius berkaitan dengan namanya penyakit neuralgia post herpetik. Apa itu Mbak Citra? Neuralgia post herpetik. Jadi ada pertanyaan nih dari Bapak atau Ibu Laurentius Pranata gitu ya. Selamat pagi Ibu Citra, selamat pagi. Ibu tolong tanyakan, kalau misalkan kita terkena penyakit neuralgia post herpetik, kira-kira makanan-makanan apa saja yang dapat dikonsumsi Ibu? Yang dapat dikonsumsi Bu gitu. Terima kasih atas perhatiannya Bu. Oke, terima kasih kembali. Kita kembalikan ya ke jawabannya ke Mbak Citra. Silakan Mbak Citra. Oke ya. Ini nggak bisa tanya jawab ya Mbak ya? Halo? Halo? Ini maksudnya satu arah ya? Maksudnya begini, saya tanya orangnya nggak bisa? Yang tadi nggak bisa ya? Tidak bisa Mbak Citra, karena memang ya udah, mungkin saya jawab sebisa saya ya, begitu ya. Oke, ya silakan Mbak Citra. Ya, post-herpetik ini kan apa ya, kayak penyakit alergi begitu ya, seperti itu. Jadi balik lagi ya, makanan itu sebenarnya apa ya, mampu memperbaiki fungsi usus kita. Nah, fungsi usus kita itu 70% menentukan sistem imun kita. Nah, kalau tadi saya sekilas yang bisa saya sampaikan, sebagai mungkin nanti bisa ditanyakan ke dokternya. Nah, itu kan karena menentukan 70% sistem imun kita, tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana respon terhadap alergi sih, seperti itu. Dan sebenarnya saat puasa juga bisa menjadi sarana untuk bisa memperbaiki ya sistem imun begitu ya, supaya juga bisa optimal ya dalam meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, untuk jenis makanannya begitu sebenarnya nggak ada kekhususan ya, karena balik lagi sih, karena ini online ya agak susah juga ya mengkaji masalahnya ya Mbak ya, nggak tahu orangnya, kemudian mungkin keluhan lain ya, sehingga saya hanya bisa menyampaikan bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang beragam seperti itu dan mungkin tidak merangsang begitu ya, tidak terlalu jadi alergen lah buat diri, nah itu bisa memperbaiki fungsi mikrobiota di usus sehingga metabolisme kita bisa berjalan lancar. Begitu sih Mbak. Tentu saja untuk sembuh optimal, terutama misalnya ingin cepat ya, mau tidak mau memang pengobatan medis bisa jadi alternatif sih gitu loh. Jadi makanan itu sebenarnya dampaknya itu menurut saya lebih ke preventif ya, begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau udah kena sakitnya itu memang mau tidak mau kalau ingin cepat sembuh ya perlu tindakan medis begitu. Ya, begitu mungkin ya Mbak Yuswi ya. Oke. Terima kasih Mbak Citra untuk jawabannya ya. Mungkin cukup membantu Ibu Laurentius tadi ya kalau nggak salah. Oke. Terima kasih Mbak Citra ya untuk sharing-sharing dan informasi yang diberikan untuk sesi acara ini ya.
Terima kasih Mbak Citra. Kita kembali ke Mbak Rizka. Mbak Citra sudah cukup pertanyaannya. Kita tutup ya teman-temannya. Nah, jika kalau ada pertanyaan, kita ke Mbak Rizka nih. Mbak Rizka, kita sisa ada 2 pertanyaan. Saya pilih dulu. Iya, Karena iya. lumayan nih. Nah, mungkin saya pilih yang ini. Mereka menarik ya. Tadi 3, jadi nambah 1 loh. Oke. Dari Mbak Stefani ya. Mbak Rizka, bagaimana cara menawarkan jasa life planner apabila calon customer sulit diajak bertemu langsung ya, karena alasannya pandemik gitu kan. Apakah pernah menawarkan via Zoom atau Google Meet atau ya aplikasi lainnya lah ya, Mbak Rizka ya. Bagaimana kiat-kiatnya? Kalau saya sih sampai saat ini menjumpai nasabah dari via Zoom memang belum pernah. Yang sering tuh biasanya melalui video call WhatsApp aja sih. Dan jadi gini, memang kan di kondisi pandemi ini kan memang susah dijumpain, dan saya pun nggak pernah memaksakan untuk mau jumpa juga kalau nasabahnya keberatan gitu. Kalau memang dia berniat mau beli polis asuransi, dia pasti mau menerima kalau kita mau bervideo callan sama dia. Seperti itu. Jadi kalau di bervideo call ya sama kayak kita ketemu langsung ya, hanya bedanya kita secara virtual aja gitu. Dan kalau biasanya gini sih, kalau saya kan kebanyakan habis nih nasabah yang bisa diajak ketemu siapa lagi nih. Nah, caranya kan saya biasain tuh rajin tuh di media sosial seperti kayak di Facebook, kayak di Instagram. Terus saya sering buat konten-konten khusus tentang asuransi AIA seperti itu. Jadi saya punya personal branding. Jadi kadang-kadang yang dari luar kota maupun yang dari dalam kota yang butuh asuransi, karena kan di zaman pandemi ini kan COVID mewabah, banyak kan orang takut tuh ya yang namanya COVID, dan banyak juga yang lagi mencari-cari asuransi. Nah, mereka nyarinya kemana? Itu banyak dari media sosial. Kayak saya sendiri, saya sering dapat DM tuh dari Instagram, nanya-nanya tentang asuransi AIA seperti apa. Jadi kalau dia sudah nanya, berarti dia pasti punya kemauan ya dong ya. Jadi saya langsung ngajak, Bu, bisa nggak kita video callan? Oh, kalau sekarang saya sibuk, nanti malam bisa. Nah, seperti itu caranya. Jadi saya memang kalau nggak tahu mau siapa saya prospek, itu saya tetap main di media sosial. Kalau tidak ada prospek, saya buat konten. Saya buat tentang, kan di Instagram tuh real itu kan yang lucu-lucu tuh ya, yang unik-unik itu saya ambil, saya buat konten seperti itu. Jadi orang tertarik melihat konten kita, sehingga mereka, oh iya ya, AIA itu apa ya? Oh, beli asuransi ini berapa ya preminya kesehatan di AIA tuh kayak mana ya? Oh, AIA Vitality itu bisa dibeli nggak tanpa beli polis? Seperti itu mereka banyak bertanya kepada saya. Seperti itu, Mbak Stefani, dari saya. Oke, cukup menarik ya. Iya. Jadi intinya di AIA ya kita ya seperti tadi platform digital banyak juga ya membantu ya. Jadi jangan takut, tetap kita bisa berproduktif ya, Mbak Rizka. Oke, nah, itu dia, untuk satu lagi pertanyaan terakhir untuk menyingkat waktu karena kita sudah di ujung waktu juga nih. Nah, satu pertanyaan dari Mbak Christine. Kita ambil jauh nih dari Pulau Seberang, Sulawesi Selatan. Halo Mbak Christine. Saya ingin bertanya, bagaimana tetap berpikir positif, apalagi saya ibu dua anak. Kadang kala saya merasa capek dan lelah mengurus rumah tangga sendirian, berpikir positif ya. Dan kedua, bagaimana bisa bergabung bersama AIA? Nah, ini ada nanti gampang. Apakah ibu 2 anak seperti saya boleh melamar di AIA? Boleh banget, ini bisa yang jawab. Ketiga nih, apa yang menjadi tantangan dalam menghadapi tantangan pola hidup sehat di masa pandemik sekarang? Silakan Mbak, mungkin pertanyaan pertama aja ya. Tetap berpikir positif. Keren Mbak PJ, pertanyaan dari Mbak Gus ini luar biasa ya, karena pertanyaan dia tuh sebenarnya jawaban dari yang saya alami sendiri nih ya. Saya ini ibu rumah tangga dengan punya 3 anak. Anak saya tuh rapat-rapat
dan masih kecil-kecil. Bayangkan aja ya Mbak Christine, kalau kita punya anak kecil-kecil itu rapat-rapat itu gimana repotnya, capeknya. Dan saya itu harus membagi waktu mengantar jemput anak sekolah. Saya jumpa juga kadang-kadang mau jumpa nasabah, kadang-kadang saya juga harus buat konten, saya harus rajin, apalagi anak-anak suka-suka megang handphone kita tuh, kadang-kadang kita jadi nggak mau kerja kan ya. Nah, jadi pertama kita harus tetap berpikir positif. Berpikir positifnya kita harus tetap produktif. Produktifnya seperti apa? Ya, kita banyak cara. Jadi waktu anak-anak lagi kita kasih kegiatan dia yang lain, di situ kita juga pegang HP. Di situ kita pegang HP, kita calling tuh nasabah-nasabah kita. Atau minimal say hello deh sama teman-teman kita di WhatsApp gitu. Ujung-ujungnya orang tahu tuh kalau kita tuh orang AIA. Ya Mbak ya, kan Mbak Christine itu kan 2 orang anak, kadang-kadang capek, lelah mengurus rumah tangga, terus nggak bisa kerja tuh ya. Sebenarnya di AIA tuh karena kita sudah banyak di rumah aja, sebenarnya lebih gampang menurut saya bisa menjalani bisnis ini Mbak Christine. Karena kita pun nggak perlu keluar, kita hanya bermodalkan handphone kita, itu kita bisa kontak siapa aja. Yang penting Mbak rajin aja, kalau misal gaptek, itu bisa dari YouTube tuh bisa belajar cara buat konten, cara buat video yang buat menarik, atau yang penting orang tahu deh kita ini siapa, kita ini AIA. Nah, seperti itu yang pertanyaannya yang saya jawab ya Mbak PJ. Yang kedua, terima kasih. Itu yang kedua, bagaimana gabung ya? Iya, kalau bergabung saya rasa sudah gampang, nanti kita sampaikan di akhir ya. acara. Mungkin langsung ke pertanyaan ketiga, Mbak Rizka, apa yang menjadi tantangan dalam menghadapi tantangan pola hidup sehat di masa pandemi sekarang? Ini pertanyaan terakhir, silakan Mbak Rizka. Oke Mbak, saran dari saya, kalau di masa pandemi ini tantangannya pola hidup sehat itu memang harus dari diri kita sendiri, sama seperti kayak Mbak Rizka yang menjelaskan tentang pola hidup sehat. Jadi memang dari keyakinan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kalau saya, apapun ceritanya, saya wajib berolahraga. Jadi kita memang harus satu harian itu memang buatlah sesuatu yang berfaedah buat diri kita sendiri. Jadi kita memang setelah mengurus anak-anak, kalau ada yang sekolah, kita antar ke sekolah, kita setelah sendiri di rumah, kerjakan dulu berolahraga. Tugas rumah tinggalkan dulu. Setelah berolahraga, mood kita jadi berubah tuh. Yang kita bete sama anak, kita bete sama suami, hilang setelah berolahraga. Dan setelah berolahraga, kita bisa membereskan semua rumah tangga kita bisa jemput anak, selebihnya kita bisa menjalankan bisnis ini di AIA. Dan kalau masalah makanannya, seperti kayak dibilang Mbak Rizka, jadi kita bisa masak dengan masak yang ada yang rebus-rebusan maupun kukus-kukusan. Kan sekarang harga minyak lagi mahal. Ya kan, Mbak PJ? Jadi kalau mau mengukus, merebus aja jadinya. Dia lebih sehat. Oke. Terima kasih Mbak Rizka atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman, dan cukup menarik dan cukup berkesan dan pastinya cukup bermanfaat bagi kita semua yang hadir di acara hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan telah hadir dan meluangkan waktu di acara Fun Webinar AIA. Saya ucapkan sampai jumpa kembali Mbak Rizka. Sama-sama Mbak Pije, buat semuanya. Salam kenal ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Semoga terima kasih bisa juga Mbak Citra. Terima kasih. Iya. Nah, teman-teman, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Di penghujung acara ini silakan kembali ke Mas Dewa. Saya mau informasikan ya, bagi teman-teman yang bergabung saat ini berminat untuk bergabung menjadi life planner seperti Mbak Rizka tadi, cukup daftar secara online, bisa di mana saja dan kapan saja waktunya. Teman-teman silahkan di iRecruit melalui bit.ly/AIA lead form, dan kemudian teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi regional recruitment head di area masing-masing atau agen asuransi AIA yang mengajak atau mengundang Anda di acara ini. Dan kemudian teman-teman bisa mengirimkan email ke id.aiapremier, dan kemudian juga bisa mengirimkan
id.aiapremieracademy@aia.com, dan email juga ke websitenya AIA, website AIA resmi, yaitu www.aia.finansial.co.id ya. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Bagi teman-teman yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga semua informasi yang disampaikan oleh saya, baik speaker, dua speaker perempuan hebat tadi, bermanfaat dan mempunyai faedah, dan pasti teman-teman juga bertambah pengalamannya. Akhir kata dari saya, tetap jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa, dan salam sehat, tetap jaga prokes. Terima kasih, sampai ketemu lagi kita di acara Fun Webinar AIA selanjutnya. Terima kasih. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masa lalu, hadapi esok pagi? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan, menantikan pelangi? Percayalah kau